Yap, yang spesial adalah mesinnya untuk varian yang N-Line ini, dia menggunakan Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Chris, dan pada video kali ini gue sudah bersama dengan line up terbaru lagi dari Hyundai di Indonesia. Yap, ini dia Hyundai kereta facelift Sobat Setir. Yang mana memang ini adalah kereta yang udah ada di India nih Sobat Setir. Dan akhirnya di tahun baru ini mobilnya sudah sampai di Indonesia, dan pada video kali ini gue mau ngebahas apa aja yang baru dari kereta facelift. Let's go! Yang pertama, mungkin ini juga yang paling mencuri perhatian kalian, yaitu tampilannya untuk varian yang ini terlihat lebih sporty nih Sobat Setir. Yap, karena untuk kereta facelift dia ada trim N-Line Sobat Setir. Yap, ini dia trim level yang mana lebih sporty, dan kelihatan mobilnya juga nggak hanya di eksterior, nggak hanya di interior, tapi di mesinnya. Yuk langsung kita lihat yang spesial di balik kap mesin ini. Yap, yang spesial adalah mesinnya untuk varian yang N-Line ini, dia menggunakan turbo Sobat Setir. Jadi kalau mesin yang varian kereta dulu atau yang facelift sekarang, dia kan ada juga yang NA ya, Smartstream G, tapi NA nih Sobat Setir. Yang mana sekarang jadi jauh lebih responsif lagi karena outputnya untuk yang varian 1500cc NA itu di 155 PS. Sedangkan untuk yang 1500 turbo ini, dia meningkat hingga 160 PS Sobat Setir. Dan yang paling kelihatan lumayan jauh ya, untuk angkanya adalah di torsinya. Yang mana untuk yang 1500 NA itu di 143,8 Nm. Sedangkan untuk yang varian turbonya, dia bisa sampai 253 Nm Sobat Setir. Jadi kebayang dong, dengan torsi yang lebih besar, dengan horsepower juga yang lebih besar, harusnya mobil ini jadi lebih enteng lagi pas kita ngegas. Tapi kalau soal mesin, menurut pengalaman gua, mobil ini tuh sebenarnya halus dan enak banget buat kita bawa cruising santai karena konsumsi bahan bakarnya juga nggak kalah irit sama mobil hybrid nih Sobat Setir. Tapi untuk data tadi itu untuk spesifikasi kereta yang turbo tapi di luar ya Sobat Setir. Kalau yang di Indonesia nanti bakal diumumin lagi secara detailnya, secara resminya, dan gue bakal tulis di deskripsi di bawah. Dan yang kedua adalah eksteriornya yang sekarang berubah nih Sobat Setir. Mulai dari atas, kap mesinnya sekarang dia lekukannya beda nih. Jadi lebih maco karena ada dua lekukan di kiri dan di kanan. Kelihatan lebih gagah gitu ya. Lampunya di areal atasnya juga berubah. Kalau dulu dia rame di bagian ujung kiri kanan, sekarang dia udah ada yang nyatu dari ujung ke ujung nih Sobat Setir. Wah, jadi lebih kekinian. Bahasa desainnya lebih ke Hyundai kekinian Sobat Setir. Lampu bawah, ini yang headlamp utamanya. Dia tetap LED tentunya. Tetap posisinya juga ada di bawah nih Sobat Setir, tapi bentuknya sedikit berubah. Bumper semua berubah Sobat Setir, termasuk di bagian sini. Jadi berubah, bumper bawah juga berubah bentuknya. Jadi lebih mengotak ya. Jadi lebih kelihatan mobilnya tuh boxy gitu. Dan aksen di bagian sini juga jadi berubah nih Sobat Setir. Kalau kemarin dibikin jadi black chrome, terus di sini juga ada kayak grill-grill yang menyatu sama bagian di arealnya, sekarang berubah. Jadi warnanya hitam, lebih ke arah warna-warna mati nih Sobat Setir. Jadi dia doff gitu ya. Kalau yang kemarin ada black chrome, sekarang lebih ke arah doff. Gimana? Kalian lebih suka yang baru apa yang lama nih Sobat Setir? Gue pribadi sih yang ini kelihatan lebih segar. Sekarang kita geser ke bagian samping. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Kalau di bagian samping bisa kita lihat siluetnya sebenarnya masih kereta banget ya. Dimana di bagian sini dia sudutnya masih lancip nih. Ciri khasnya kereta. Lalu juga spion masih sama nih Sobat Setir. Bagian belakang juga masih sama bentuknya karena ini adalah yang facelift. Tapi ada sedikit detail yang berbeda. Seperti di bagian sini dia jadi ada kamera sampingnya karena udah ada 360 kamera. Lalu juga di sini ada emblem dari N-Line-nya karena ini adalah varian N-Line. Serta, nah
Untuk velgnya nih Sobat Setir, dia desainnya jadi berubah sekarang dan dipermanis dengan kaliper berwarna merah di dalam. Jadi emang nuansa sportinya makin lekat lagi gitu ya. Dia menggunakan Goodyear, ukurannya ada di 215-55 R18 Sobat Setir. Ya kelihatan proper banget buat mobil segede gini ya, kelihatan berisi gitu. Sekarang kita geser bagian belakang. Dan di bagian belakang juga sekarang full berubah nih Sobat Setir. Yang mana lampunya juga sekarang senada kayak bagian depan. Dia menyatu dari ujung ke ujung, udah LED juga. Dan logo Hyundai-nya sekarang ada di dalam sini nih. Ada di dalam bagian dari lampunya. Keren banget ya Sobat Setir. Jadi makin kekinian. Lalu dia ada emblem kereta dan ini yang spesial. 1500 turbo, ada T-nya nih Sobat Setir. Dan karena ini ada yang varian N-Line, bagian spoilernya juga dibuat jadi jauh lebih besar, jauh lebih mencolok gitu ya. Dia di sini dibikin lobang. Jadi kelihatan untuk membelah anginnya lebih proper lagi. Tapi untuk kelengkapannya dia masih sama, ada shark fin antena di atas, di sini high mount stop lamp, di sini ada defogger belakang, ada wiper, dan juga kalau kita lihat di bagian bawah sini dia punya bumper yang juga lebih sporty lagi. Di sini kayak ada diffuser yang membelah angin juga Sobat Setir, serta dia dual muffler. Wah, jadi berasa memang mobilnya ini lebih ke performance gitu ya. Ya, kalau N-Line memang nuansanya jadi kayak gini. Tapi memang kalau yang versi di luar yang gue lihat, dia ada nuansa-nuansa yang warna merahnya lebih banyak. Karena ini belum versi yang final, yang ini jadi aksen-aksen merahnya nggak ada. Nah, kalian lebih suka yang ada aksen merahnya apa kayak gini tapi udah kelihatan lebih sporty gitu ya? Kalau gue pribadi sih lebih suka yang kayak gini tanpa perlu aksen-aksen merah yang kebanyakan. Ini juga udah sporty banget. Sekarang kita lihat bagian interiornya karena interiornya juga berubah. Let's go. Kita mulai di interiornya dari row keduanya, yang mana memang kalau secara ubahan dia hanya di pattern di bagian joknya nih Sobat Setir, dan dia masih ada juga aksen-aksen warna merahnya, membuat jadi kesannya lebih sporty lagi, kayak checker flag gitu ya kalau gua ngelihatnya. Tapi inti utama dari Hyundai Creta yang paling gua suka adalah mobil ini bisa dibilang row keduanya yang ternyaman di kelasnya Sobat Setir. Dia punya legroom yang lega, ini bahkan bisa sampai 12 jari lebih. Ini posisi nyetir gue tingginya di 165 cm. Dan juga untuk di headroomnya kalau kita sampai ke plafon masih bisa 5 jari. Kalau dibuka masih bisa sampai 9 jari nih. Ada panoramik ya di atas. Yap, enak banget, posisi rebahnya juga enak. Lalu di sini masih dapat armrest dengan cup holder. Untuk safety dia juga masing-masing penumpang dapat headrest adjustable, serta juga dapat seatbelt 3 titik untuk masing-masing penumpangnya. Audionya masih sama, dia juga masih tetap diberikan premium sound dari Bose Sobat Setir. Wah, mantap. Jadi memang ini adalah salah satu yang ternyaman ya di kelasnya menurut gue pribadi. Dapat AC juga, dapat USB juga Type C di sini. Tapi yang berubah sebenarnya adalah di bagian row pertamanya. Ini menarik banget, mari kita bahas. Let's go. Dan di bagian interior depannya sekarang juga jadi lebih kekinian, terutama karena dia udah punya monitor atau layar di sini yang menyatu dari ujung ke ujung. Head unitnya dia ukuran 10,25 inci dan cluster instrumennya 10,25 inci, yang mana dibikin jadi nyatu dan driver oriented, membuat mobil ini semakin asik lagi nih Sobat Setir. Dan untuk varian yang N-Line sekarang nuansanya juga begitu sporty karena ada aksen-aksen warna merahnya di bagian layarnya sini, di bagian kisi AC-nya, ambient light-nya, sampai ke joknya juga. Kalau kita lihat dia stitchingnya warna merah. Di sini ada N-nya. Wah, keren banget ya. Berasa mobil ini tuh benar-benar mobil yang lebih sporty gitu Sobat Setir. Tapi memang bener sih, soalnya kan emang mesinnya juga kali ini berubah ya. Jadi ada turbonya, nggak sabar nih, pengen cobain mobil ini di jalanan. Steeringnya untuk varian yang N-Line dia juga berubah. Kalau yang biasa dia steeringnya ada kayak 4 gitu ya, 4 spoke. Kalau yang ini 3 spoke Sobat Setir, dimana jadi lebih ramping, kelihatan lebih sporty dengan pedal shift yang gede sampai ke bawah sini Sobat Setir. Dengan N lagi logonya. Red stitching, wah,
Dan di bagian steering juga dia lengkap Sobat Setir, mulai dari steering switch untuk audionya, serta juga untuk fitur ADAS, dia lengkap sampai ke adaptive cruise control. Nanti untuk lebih lengkapnya ADAS-nya kita bakal praktekin langsung ya, ketika kita udah dapat unitnya, kita tes di jalanan di Indonesia Sobat Setir. Gokil, ini steering menarik banget nih Sobat Setir. Lanjut, kita mulai dari atas, ini layar head unitnya, dia 10,25 inci seperti yang gue bilang, dan udah pakai interface terbaru nih Sobat Setir. Yang mana ini sama ya, kurang lebih kayak Kona, kayak Santa Fe yang baru yang udah dari Indonesia. Dan dia juga udah lengkap nih, mulai dari navigasi bawaan, lalu juga dia udah ada untuk konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Dia pengaturan AC juga bisa dari sini nih Sobat Setir. Wah, pokoknya interface-nya udah yang terbaru, jadi gampang pengoperasiannya dan smooth nih. Gue suka banget Sobat Setir. Lanjut lagi, kita turun ke bagian bawah, dia masih dilengkapi dengan tombol-tombol fisik yang banyak banget nih Sobat Setir. Yang mana gue pribadi suka banget sama konsepnya Hyundai. Bukannya mengurangi tombol fisik, tapi sekarang menambahnya jadi makin banyak. Dan secara pribadi ketika menggunakan mobilnya, itu pengoperasiannya gampang. Karena tinggal pencet, itu ada rasanya ya, ada feeling ya. Nah ini yang atas buat audionya, yang bawah buat AC-nya. Ini tombolnya masing-masing fungsinya sendiri gitu ya Sobat Setir. Dia juga udah auto climate control ya. Dan di bagian bawah kurang lebih ini masih sama layoutnya kayak yang lama. Dia di bagian sini ada USB Type A, Type C dan juga slot 12 volt. Di sini ada wireless charging. Lalu di bagian sininya transmisinya Tuase, ini varian yang N-Line, jadi lebih sporty dengan N logonya di sebelah sini, stitching. Lalu dilengkapi juga dengan cooler seat ya, ventilated seat 2 buah kiri dan kanan. Di sini juga ada kamera 360 Sobat Setir. Jadi memudahkan kita kalau lagi mau bermanuver di jalur-jalur sempit. Dan kalau kita turun, lalu di sini juga masih sama untuk layoutnya. Di sini cup holder 2 buah, lalu juga ada ambient lightnya, serta di sini dia ada drive dan traction. Yang mana buat pengaturan driving mode, dia juga ada eco, normal, sport dan smart. Serta kalau di traction kita pencet, dia ada snow, mud dan sand. Ya masih sama dan lengkap Sobat Setir. Dan di sini ada electric parking brake with auto hold. Dan ada satu tombol yang baru nih Sobat Setir, yang mana ini adalah buat power back door di bagian belakang. Karena varian yang N-Line sekarang udah punya power back door. Di bagian sini masih sama, dia juga masih dapat air purifier buat udara mobil tuh biar bersih ya. Overall, mobil ini menarik dan jadi nuansanya seger. Gue suka, walaupun ini hanya facelift tapi berasa niat banget gitu Sobat Setir. Terus juga di bagian atas dia masih dapat blue link. KC Indonesia ya udah dapat blue link nih Sobat Setir, jadi udah lebih berasa lebih personal gitu ya, karena udah bisa pengoperasian semua melalui aplikasi blue link. Dan di atas masih ada juga panoramic sunroof yang ukurannya gede banget. Mantap banget. Oke, sekarang kita lihat lagi bagian depan. Let's go. Yap, itu dia first impression kami terhadap Hyundai Creta facelift yang N-Line Sobat Setir. Yang mana mobil ini harganya pas kami bikin videonya kami belum tahu. Tapi pas video ini kalian udah nonton, harganya sudah ada, nanti gue taruh di kolom deskripsi di bawah ya Sobat Setir. Dan menurut gue pribadi, mobil ini semakin menarik, semakin sporty, dan juga harusnya semakin asik. Karena dengan mesin yang berturbo sekarang. Menurut kalian gimana nih Hyundai Creta facelift N-Line? Komentar di bawah. Berarti sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like dan juga subscribe. Serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Sportinya ya, sport. Di bagian bawah.